Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta. Itu belum nama-nama jalan yang dengan seenaknya dia ganti tanpa peduli keruwetan warganya yang harus mengganti KTP sampai kartu keluarga. Bukan sulap, bukan sihir, borok Anies makin kebongkar. Pengamat ini klaim 6 bulan kerja Heru Budi bisa selesaikan bobroknya kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Kasih paham, mantan hanya pintar tata kata. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, bahwa dirinya ini akan siap untuk kerja. Jadi tidak seperti Anies Baswedan yang hanya sibuk menyusun narasi dan kata-kata. Pengamat kebijakan publik GMT Institut Agustinus Tamtama Putra beri penilaian mengenai kinerja pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia mengklaim Heru telah berhasil mengerjakan pekerjaan vital yang selama 5 tahun tak dikerjakan Anies Baswedan. Mulai dari sektor penanganan banjir, sodetan Kali Ciliwung yang 5 tahun terlunta-lunta. Begitu juga dengan pengerukan. Baru, era Pak Heru ini normalisasi sungai dilakukan lagi. Intinya banyak dosa Anies yang saat ini ditebus Heru. Menurut Tamtama, Heru mengerjakan itu saat baru jadi PJ Gubernur DKI selama 6 bulan. Tamtama juga menyoroti pembangunan vertikal drainase atau sumur resapan. Bikinan Anies yang kerap dikomplain masyarakat lantaran beberapa kali menyebabkan kecelakaan kendaraan yang melintasi sumur tersebut. Pada sektor transportasi, Tamtama juga menilai bahwa 5 tahun era Anies hanya bisa membangun Jaklingko. Padahal, jika koordinasi lintas sektornya baik, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengoptimalisasi moda transportasi publik terintegrasi, seperti Transjakarta, LRT, MRT, dan lainnya. Berbeda dengan Heru Budi, yang secara serius mulai bangun depo MRT kota atau stasiun akhir MRT yang tidak pernah dilirik Anies sebelumnya. Kemudian menanggapi rencana penanaman ratusan pohon di kawasan Monas yang sempat digunduli Anies, Tamtama menyebutkan bahwa langkah Heru Budi sangat tepat karena pusat kota Jakarta sedang membutuhkan zona rimbun untuk memproduksi oksigen lebih banyak. Memang jika diperhatikan di era Heru Budi, DKI Jakarta menjadi lebih tertata dan lebih baik lagi dalam menyejahterakan rakyatnya. Mengintegrasi lalu lintas dan pembangunan untuk pengendalian banjir juga terus dikebut. Semua aduan masyarakat terus dikaji. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, maka hal itu tentu sudah melewati berbagai macam kajian dan resiko. Jadi tidak asal-asalan membangun dan mengumbar janji seperti di era Anies. Bayangkan saja, dari 23 janji kampanyenya, hanya 5 doang yang terrealisasi. Itu pun terrealisasi tidak begitu berhasil alias tidak memenuhi target. Seperti rumah DP 0, dari target awal membangun 232.000 unit, hanya 2.300 unit doang yang terbangun, atau hanya 1%-nya saja. Padahal program ini program unggulan loh, hanya sedikit banget yang terwujud. Bagaimana dengan program yang non-unggulan? Bisa-bisa tidak dikerjakan sama sekali. Sedangkan program naturalisasi sungai menjadi program yang paling misteri di abad ke-21 ini. Pasalnya ada namanya doang, tapi bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu. Ada pula yang mengatakan naturalisasi sungai itu adalah membiarkan sungai alami seperti apa adanya, tanpa disentuh sama sekali. Itu mah bukan program namanya, tapi pembiaran. Justru yang menonjol dari peninggalan Anies adalah masalah demi masalah. Di antaranya kawasan Monas yang dulu dia gunduli, sampai dia selesai menjabat sebagai Gubernur DKI tidak pernah sekalipun meminta maaf kepada warga DKI. Padahal Monas itu kebanggaan Indonesia loh, diacak-acak oleh Anies seperti tanpa bersalah. Mau tidak mau, penjabat Gubernur DKI Heru Budi yang memperbaikinya. Pemprov DKI pun dalam waktu dekat akan merevitalisasi kawasan Monas yang telah gundul tersebut. Tidak tanggung-tanggung, 300 pohon akan ditanam kembali agar lebih hijau dan lebih cantik lagi. Mirisnya, bukan mendapat apresiasi, tapi langkah Heru Budi dan pemerintah pusat yang hendak merevitalisasi kawasan Monas itu malah diamuk oleh kadrun di Twitter. Inilah jahatnya kadrun, mereka gak mau bobroknya Anies semakin terbuka lebar. Maka dari itu, mereka secara masif menyerang Heru Budi. Bagaimana kalau menurut Anda?
Biaya safari politik Anies ditanggung Nasdem karena tak punya uang. Elektabilitas Anies yang anjlok bisa rugikan Paloh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Sekjen Aliansi Timur Indonesia Bobi Risakota menyoroti Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang mengungkap bahwa bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan tidak punya modal alias tidak punya uang untuk persiapan Pilpres 2024. Hal ini ditanggapi Bobi dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Bobi menyinggung yang dimiliki Anies Baswedan. Jadi yang dia punya apa dong? Ujar Bobi dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Selasa 2 Mei. Sementara itu diketahui bahwa Ahmad Ali bahkan belak-belakan soal ongkos safari politik Anies ke seluruh Indonesia itu dibiayai oleh Partai Nasdem. Ali mengaku partainya tidak pernah mencatat biaya keperluan capres dalam rangka memenangkan Pilpres sebagai bentuk utang. Adapun diketahui bahwa pernyataan Ahmad Ali itu disampaikan sebagai menanggapi tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut safari politik keliling Indonesia berpotensi membuat banyak utang. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menegaskan, partainya yang dipimpin oleh Surya Paloh telah memilih Anies sebagai baca pres yang diusung karena ia memiliki gagasan dan wawasan yang baik. Bukan soal kekayaan yang dimiliki Anies. Ia mengaku tidak mempermasalahkan soal kemampuan materi Anies. Pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut menyoroti pernyataan Ahmad Ali tersebut. Hal itu ditanggapi Denny Siregar melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Denny Siregar menyinggung terkait berutang ke oligarki. Ya, tinggal utang dulu ke oligarki, kan selesai. Ungkap Denny Siregar dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu 3 Mei. Jika melihat momen yang seperti ini, sebenarnya Nasdem sedang boncos atau rugi bandar. Sudah keluar duit banyak, tapi elektabilitas Anies tidak juga naik. Popularitas Anies akan semakin menurun karena dia tidak lagi punya panggung yang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jika ada hasil survei yang waktu itu tampak menjanjikan sehingga agak menyilaukan dan meredupkan logika berpikir Surya Paloh, bisa jadi hanyalah kamuflase karena hasil survei dari lembaga survei kredibel pun seingat saya tidak pernah menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Anies berada di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi kemungkinan besar tampaknya Anies berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya, elektabilitas Anies masih mentok. Gimana gak mentok? Lawang ibarat bisnis, bisa dibilang Anies seperti produk gagal kok. Lihat saja, selama 5 tahun memimpin Jakarta, orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Tapi kan posisinya masih di 3 besar. Posisi 3 tapi kalau elektabilitasnya beda jauh, apa yang bisa dibanggakan? Analogikanya begini. Saya ambilkan dari sepak bola saja ya. Misalkan di Liga A terjadi persaingan ketat untuk perburuan trofi, tapi hanya melibatkan 2 tim hebat dengan selisih poin 1-3 dari awal hingga akhir musim. Sementara ada tim yang terus menguntit di peringkat ketiga sampai akhir musim, tapi gapnya sampai 15 poin atau malah lebih. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari posisi Anies yang nangkring di posisi ketiga hasil survei, karena gapnya cukup jauh dan semakin susah mengejar Ganjar maupun Prabowo sampai masa pendaftaran Pilpres 2024 dimulai. Bagaimana kalau menurut Anda?